Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2023. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 SDN 003 Bontang Selatan dengan mata pelajaran IPAS. Topik yang pertama bagian tubuh tumbuhan. Topik yang kedua, fotosintesis adalah proses yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metode diskusi dan pendekatan kontekstual. Semoga bermanfaat dan mari kita simak bersama-sama praktek pembelajarannya. Terima kasih. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelasnya dipersiapkan dulu. Ayo, di sini, ke depan. Ayo. Berdiri tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, saya mau ngecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kanza, Andiria, Fajri ada? Oh ada, sorry. Wina Salsabila. Oh ya, ada berapa yang tidak hadir ya? Oke. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Satu, dua. Ayo. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan seperti biasa kita akan belajar. Jadi hari ini kita akan membahas topik
yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Pas ya. Nah, untuk topik yang di sini sebenarnya ada dua topik ya yang akan kita bahas, yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fotosintesis, dan kegunaan fotosintesis itu untuk kehidupan umat manusia. Nah, seperti apa tujuan yang ingin dicapai nanti? Apa yang diharapkan, yang harus kalian kuasai nanti? Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas semua ini ya. Kita bisa mencapai semuanya, tapi tidak harus kita capai hari ini ya. Kalau misalnya belum tercapai, nanti kita sambung lagi. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini perhatikan, ayo pembelajaran hari ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fotosintesis bagi makhluk hidup. Oke. Sebelumnya itu, ayo kita simak sama-sama video berikut. Coba perhatikan video berikut. Apa yang akan kalian lihat? Coba perhatikan video ini. Masa jalan-jalan atau nonton YouTube, listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Jadi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan. Aneh, kalau semua energi fosil kita usahain aja. Ada yang tahu apa itu energi fosil? Ada yang tahu apa itu energi fosil? Ya? Apa? Karbon, iya, CO2. Maksudnya di sini energi fosil itu hasilnya ya, kalau sudah pembakaran itu menghasilkan karbon dioksida. Fosil di sini itu adalah bahan bakar atau sumber energi yang berasal dari hasil tambang yang digali dari dalam tanah seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Tiba-tiba gitu aja. Saya tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, sampai sinyal HP kita mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata hasil dari bahan bakar fosil. Jadi berarti dari tempat ini. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Tadi ada di sini ya. Di sini. Nah, di sini energi yang kita gunakan dalam kehidupan kita, yang kalian pakai di rumah dan di mana aja, di kantor-kantor itu ternyata paling banyak menggunakan hasil minyak bumi dan batu bara. Jadi banyak polusi atau karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran ini. Oke. Ketika tinggal di tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja. Karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Ya. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Ya. Kalau kita nggak pakai lagi, apa yang terjadi? Kita akan kekurangan energi dan kita tidak bisa menyalakan HP, komputer, dan sebagainya karena
bahan bakar fosilnya sudah habis. Simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Nah, Ibaratnya ini tadi yang dibahas adalah fungsi dari kegunaan dari fosil itu tadi ya, yaitu untuk mengecas HP, menyalakan TV dan sebagainya. Kita lihat di sini ada, sini saya punya videonya tentang akibat yang ditimbulkan dari penggunaan tadi fosil. Mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu? Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun. Nah, ini tadi akibat kita sering menggunakan fosil tadi, banyak polusi yang terjadi. Akan membuang karbon dioksida, sangat berbahaya bagi tubuh kita. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Nah, tuh. Akibat penggunaan fosil ini hasilnya. Emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari Ini keluar asapnya dari mobil. mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah Tuh, ini racun-racun yang keluar dari hasil pembakaran untuk membentuk zat yang merusak. fosil-fosil tadi. Sekunder, Paling bahaya, ini bahaya semua ya, beracun. polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru. Nah, tuh, bagaimana polusi itu terjadi. Nah, supaya tidak ada atau kita mengurangi polusi itu, caranya bagaimana supaya polusi itu tidak ada? Bagaimana caranya? Dengan cara mengurangi penggunaan energi fosil salah satunya. Mau seperti ini? Mau? Mau ya? Nah, anak-anakku sudah lihat tadi kan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh polusi yang terjadi di bumi kita. Nah, untuk menanggulangi tersebut, kita harus merawat bumi kita dengan cara menanam tanaman. Gunanya apa kita tanam tanaman? Ayo, gunanya apa? Untuk menghirup udara. Iya, udaranya itu isinya apa? Ada lagi yang satu yang beracun? Karbon dioksida. Iya, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu akan diserap oleh tanaman sehingga berkurang di udara. Akhirnya udara kita menjadi bersih. Bagus kan kalau udara kita bersih, terlihat seperti ini. Wow, indah sekali. Jadi kita sehat walafiat. Nah, inilah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk merawat bumi supaya sehat. Salah satunya tidak sering menggunakan kendaraan bermotor. Iya, lebih bagus kita menggunakan sepeda. Oke, kita belum masuk ya materinya tentang tumbuhan. Kita langsung masuk ke materinya, itu bagian-bagian tumbuhan. Ada yang sudah pernah belajar bagian-bagian tumbuhan? Belum ya? Yang pertama adalah akar. Sudah pernah lihat akar? Apa gunanya akar? Menyerap air. Menyerap? Pintar ya. Berarti kalian sudah pernah dengar ya. Selanjutnya batang. Sudah pernah lihat batang pohon? Nah, di sini ini batangnya ya, seperti ini. Akarnya di bawah sini, batangnya sini. Nah, gunanya batang itu apa? Menyerap air. Kalau istilahnya itu mengantarkan air. Kalau istilah menyerap itu adalah akar ya. Akarnya menyerap, terus dimasukin ke batangnya. Batang pohon. Setelah sampai di batang pohon, selanjutnya dibawa ke daun. Ini siapa yang belum pernah lihat daun? Ayo, ngaku. Oh, pasti semua ya. Ini daunnya. Ini daun. Nah, ini daunnya. Gambar daun. Kalau daun ini dipotong, perhatikan. Kalau daun ini dipotong, nah, kalau diperbesar dilihat di bawah mikroskop tersebut, inilah bentuknya. Tuh, bentuknya seperti ini. Ternyata ini daun sekecil ini kalau diperbesar pakai mikroskop,
ternyata di dalam ada ruang. Wow. Di dalam sini ada namanya klorofil. Klorofil itu yang hijau-hijau begini, ini itu. Nih. Yang hijau-hijau ini nih. Itu namanya klorofil. Nah, klorofil inilah nanti akan menyerap sinar matahari. Kalau di kehidupan sehari-hari kita sebagai kompornya. Mataharinya sebagai, nanti kita akan bahas mataharinya juga. Pohon juga butuh matahari untuk memanasi nanti. Nanti kita akan belajar juga nama istilahnya fotosintesis. Tapi belum. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau tadi kan kita belajar tentang isi daun. Bagaimana dengan bentuk daun. Ternyata daun itu punya banyak bentuk. Perhatikan bentuknya. Ayo saya percepat. Nah, ini bentuk yang pertama. Ini bentuk kedua ya. Bentuk yang pertama ini. Yaitu tulang daun menyirip. Ingat ya, bentuknya seperti ini, menyirip. Yang selanjutnya, yang kedua bentuknya yaitu apa ini? Bentuk jari. Sudah pernah lihat bentuk jari? Biasanya ini tanaman apa? Singkong, ya pintar. Apalagi? Ubi sama aja ya. Ubi jalar ada juga nggak yang seperti jari? Ada ya. Oke, selanjutnya yang yang ketiga. Bentuk berikutnya adalah, nah ini bentuk melengkung. Oke, bentuk melengkung. Selanjutnya bentuk apa lagi? Kita lihat bentuk tulang sejajar. Seperti ini ya bentuknya. Ya kan? Ini daun tulang sejajar. Oke, selanjutnya tulang daun berduri. Pernah lihat ini? Pohon apa ini? Pohon Natal. Sejak kapan ini ada istilah pohon Natal? Ayo. Ada nama lainnya. Pohon Natal itu ada nama lainnya apa? Pohon, ya sering nonton film jadi kebiasaan pohon Natal ya apa? Pohon salju. Masa sih pohon salju ini? Pohon pisang. Pohon pinus. Pernah lihat pohon pinus? Ya, itu ya kalau misalnya hari Natal ya, kita menggunakan pohon ini. Aduh, kenapa tadi pohon Natal? Nah, ini pohon pinus ya, daunnya bentuknya seperti ini. Ada yang sudah pernah lihat secara langsung pohon pinus? Dia kayak seperti jarum, kayak gini. Iya, ada kan? Oh iya, bukan cuma di pohonnya, tapi biasanya dijual tapi ini plastik. Di mana sering dijual? Di toko Rahmat ya. Putih badak juga ada. Putih badak ada. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk daun. Jadi bentuk-bentuk daun tadi apa aja? Bentuk daun jari. Apalagi? Daun sejajar, apalagi? Daun berduri dan lain sebagainya. Daun menyirip, tulang menyirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya kira tadi sudah ini ya. Itu adalah bagian yang dijelaskan adalah bagian dari tumbuhan. Kita lanjut aja ya. Seperti apa? Nah, aduh,
Fotosintesis. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang fotosintesis. Seperti apa sih fotosintesis itu? Bisa dilihat fotosintesisnya. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses membuat makanan. Apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Cahaya matahari, apalagi? Air, apalagi? Karbon dioksida, apalagi? Oksigen itu hasilnya nanti setelah masak. Apalagi? Ya, itu aja yang 3 ya. Air, karbon dioksida, sinar matahari ya. Itu yang dibutuhkan oleh tanaman untuk kebutuhan fotosintesis. Nanti setelah fotosintesis, apa yang dihasilkan? Makanan dan oksigen. Makanannya berupa karbohidrat. Karbohidrat itu disimpan di mana? Kalau misalnya sudah jadi, disimpan di mana? Simpan di daun. Benarkah disimpan di daun? Ada alga, asam padang, darah, asam kering, ian, sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan Oke, bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4 sekolah dasar kelas 1 tumbuhan sumber hidup. Coba pelajari kembali infografis pada gambar 1.11 mengenai proses fotosintesis. Lalu kerjakan tugas berikut. 1. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian. Tumbuhan mengambil energi. Nah, anak-anak, perhatikan ya. Nah, ini infografis ini atau bagan ini menjelaskan bagaimana tadi terjadinya proses fotosintesis. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Bagaimana terjadinya fotosintesis? Perhatikan ya. Ini yang pertama itu adalah tumbuhan mengambil cahaya energi dari matahari memasuki bagian klorofa dari daun. Zat hijau tadi masuk di situ, zat hijau daun. Selanjutnya apalagi? Matahari memasuki bagian klorofa dari daun. Masuk di klorofa. Kemudian selanjutnya 4. Air, 5. Karbon dioksida, 6. Proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, yaitu cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida, daun akan melakukan fotosintesis. 7. Hasil akhir yang didapat adalah karbohidrat atau makanan dan juga oksigen. ya, inilah bagian proses terjadinya fotosintesis. Satrio. Nah, yang pertama itu adalah ini ya, sudah tadi ya, matahari diserap, cahaya matahari diserap oleh klorofa yang ada di daun. Selanjutnya di klorofil apa yang terjadi? Pada daun terdapat bahan spesial bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun.
Selanjutnya, nah ini air, yang keempat air. Airnya itu diserap dari dalam tanah, air dan mineral diserap dalam tanah. Selanjutnya kita ke karbon dioksida. Nah, ini karbon itu kalau bagi manusia itu racun. Siapa di sini yang suka atau sangat suka menghirup udara dari knalpot mobil? Ada tuh yang suka, aku suka bau knalpot. Sampai dicium-cium. Padahal itu sangat berat. Itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita, merusak alat-alat yang ada dalam tubuh seperti paru-paru. Tapi pada tumbuhan itu dia digunakan ternyata untuk fotosintesis. Masuk di daun, karbon dioksidanya. Selanjutnya langkah yang keenam, bagian yang keenam, prosesnya. Di sini dijelasin proses fotosintesis. Seperti apa proses fotosintesis? Bisa dilihat? Halo, bisa dilihat prosesnya. Setelah semua bahan ini dikumpulkan, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Adakah yang lihat daun sedang memasak? Ada yang lihat daun sedang memasak? Kalian lihat daun di sini sedang memasak? Tidak kan? Karena di dalamnya kecil sekali. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskopis. Langkah yang ketujuh. Nah, setelah dilakukan pemasakan di daun atau proses fotosintesis, ini hasilnya. Menghasilkan karbohidrat atau makanan. Dan juga Buat apa oksigen tersebut? Lakukan fotosintesis. 7. Buat apa karbon dioksida itu? Karbohidrat itu buat apa? Karbohidrat itu buat apa? Ada yang tahu? Buat apa karbohidrat? Buat? Iya, mengisi energi pada tumbuhan tersebut. Karbohidrat itu digunakan oleh tubuh tumbuhan tersebut untuk bertumbuh. Tapi masalahnya kadang kalau sudah masa itu kelebihan karbohidrat. Diapain kalau kelebihan? Disimpan dalam bentuk buah, dalam bentuk umbi. Siapa yang sering makan umbi? Siapa yang sering makan umbi? Hah? Iya, ubi ya. Ubi jalar. Dan juga oksigen. Nah, yang paling penting di sini adalah Wow, seandainya tidak ada oksigen ya, apa yang terjadi? Iya, kalau kita tidak ada oksigen di bumi ini, kita tidak bisa hidup karena kita bernapas menggunakan oksigen. Oksigen tersebut di dalam tubuh kita gunanya untuk bernapas tentunya, masuk di dalam tubuh, kemudian masuk ke paru-paru, ke sel-sel kita untuk dijadikan sebagai bahan bakar di dalam tubuh kita. Membakar apa di dalam? Membakar gula, energi yang lain-lain yang ada di dalam tubuh, dibakar makanan dalam tubuh agar menjadi energi yang kita gunakan sehari-hari. Bagus kan fungsi oksigen itu? Kalau banyak oksigen, kita hidupnya jadi sehat. Ada yang ditanyakan tentang fotosintesis, bisa diingat? Nah, demikianlah tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Masih ingat yang kita bahas tadi? Apa saja? Ayo, apa yang pertama apa? Yang pertama sekali tadi apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan apa saja? Pertama, daun, batang, akar, buah,
daun. Iya, itu adalah proses. Nah, selanjutnya adalah proses fotosintesis. Ya. Nah, semoga apa yang anak-anak dapatkan hari ini menjadi pelajaran yang berharga untuk masa depan anak-anak selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Itulah sekilas materi yang yang Bapak sampaikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan proses terjadinya fotosintesis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ini dikerjakan per kelompok. Terus, satu aja ya. Perhatikan, halo. Halo, perhatikan. Perhatikan ya. Halo, perhatikan. Jadi, perhatikan ke sini. Apa, Pak? Tulis apa? Kalau apa yang tulis? Jangan dong kayak gitu. Ayo dikerjakan. Yang rapi ya tulisannya, agar bisa dibaca dengan jelas. Anggota kelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Oh iya, pintar. Baiklah anak-anak, Bapak akan melihat hasil kerja anak-anakku sekalian. Hasil kerja kalian akan kalian presentasikan di depan. Oke? Harus ganti-gantian.
Nah, saya akan memanggil kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya panggil dari yang paling belakang, kelompok 5. Bagaimana hasil presentasinya? Silakan dijelaskan. Proses terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis. 1. Cahaya matahari. Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian klorofa dari daun. 2. Klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. 3. Air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida diserap oleh udara. 5. Proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata. Kita bernama kloroplas. 6. Hasil. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Oke, pintar. Ada yang sepakat? Dapat nilai berapa? 100. Coba saya mau periksa dulu ini hasil kerjanya. Wah, sepertinya masih kurang rapi ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju. Oke, kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil kerja IKPD-nya. Proses fotosintesis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses fotosintesis. Cahaya matahari. Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian klorofil dari daun. 2. Klorofil. Pada daun terdapat bahan. penjelasannya. Silakan. Iya. Setuju? Iya. Silakan dilanjutkan. Iya. Ya, baik. Silakan kelompok 2, bicaranya mana? Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari. Tumbuhan dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida adalah asap kendaraan yang bermotor dan bermobil. 5. Proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. 6. Hasil. Karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh makanan, bisa disimpan dalam bentuk buah. Oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Oke, terima kasih Ananda Farel sudah menjelaskan
mempresentasikan jawabannya tentang proses terjadinya fotosintesis. Silakan duduk. Bagaimana sepakat dengan jawaban Farel? Ya, bagus. Farel pintar. Dan bagaimana Ya. Baik, sudah selesai kelompok 2, selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses fotosintesis. 1. Cahaya matahari. Tumbuhan mengambil energi cahaya matahari dari energi dari matahari memasuki fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan lakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh tubuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Iya. Bagaimana? Bagus? Iya, bagus. Pintar. Bagus. Silakan duduk. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Tahapan-tahapannya seperti apa? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses fotosintesis. 1. Cahaya matahari. Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Silakan duduk. Bagaimana? Bagaimana ada presentasi kelompok? Sepakat atau sudah sepakat atau kurang? Kurang suaranya. Sekalian, setelah Bapak lihat tadi hasil kerja LKPD-nya, ternyata kalian sudah memahami ya bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Jadi selanjutnya silakan dikumpul tadi hasil kerjanya. Ayo dikumpul. Dikumpul. Saya akan lebih lanjutnya untuk mengukur kemampuan sampai di mana kalian mengetahui atau memahami pelajaran hari ini. Saya akan membagikan soalnya untuk dijawab. Kalau ini bukan dikerjakan kelompok tapi perorangan. Silakan. Perorangan ya, bukan per kelompok. Ini pekerjaan masing-masing ya, per orang, bukan kelompok. Silakan dikerjakan. Iya, silakan dikerjakan. Ini jauhnya panjang kok. Iya, di sini, di bawah ya. Baiklah anak-anak, soal yang saya bagikan tadi dikerjakan secara individu. Silakan dikerjakan.
Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan. Ada yang bertanya? Iya? Bagaimana? Iya, ini kan tadi kan bagian-bagian pada daun. Nah, fungsinya ini apa tadi? Ini kayak ini kan kloroplas tadi fungsinya apa kloroplas itu? Iya, ada stomata, ada lubang di sini. Lubangnya itu untuk apa? Ya. Apa Satrio? Bagaimana? Udah selesai? Satu lagi, Pak. Iya. Oke, cepat ya. Waktunya tinggal 2 menit. Udah, Pak. Dah? Bentar, bagus. Kamu? Udah. Sudah? Ah, pintar. Sip. Kok bengong? Masalah? Nggak usah diperhatikan. Kerjakan aja. Udah, Pak. Oke, sudah. Kalau begitu silakan dikumpul. Yang rapi, tidak boleh begitu. Satu kejawab. Oke, silakan dikumpul. Yang rapi. Silakan duduk. Pada kegiatan hari ini. Oke, silakan duduk dulu. Nah, saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya ingin tahu, Bapak ingin tahu seperti apa perasaan kalian selama belajar materi ini, materi IPAS. Ayo, ada? Senang, apalagi? Nah, tentang pelajarannya bagaimana? Susah atau gampang? Iya, gampang ya. Alhamdulillah. Berarti apa yang Bapak sudah sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak semua. Semoga pelajarannya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya tutup, terima kasih anak-anak atas partisipasinya, atas pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Mohon di rumahnya dipelajari ya tentang perkembangan makhluk hidup. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, ayo.
Tutup pembelajaran hari ini. Berdiri di tempat. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di tempat. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ayo pulang. Oke, silakan yang pulang duluan ini, yang rapi. Terima kasih. Terima kasih. Belajar ya. Ayo. Apa kamu? Oke.